Tapi belum bisa. Baik. Sekarang sudah kah? Oke, sudah. Sip. Bentar. Ya. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman ya? Masih loading Kak di saya. Oke. Oke, terlihat Kak. Oke, sudah ya? Oke. Ya, bismillah teman-teman, selamat datang untuk acara kelas online kelima ya hari ini dari Ya. Project Buku Ayah dan Ibu. Ya, sebelum kita mulai sharingnya gitu ya, saya kenalan dulu mungkin buat yang belum kenal ya, kenalkan nama saya Anissa Zahra. Sosial media saya ya bisa dilihat di IG Anissa Anza. Terus juga alhamdulillah sudah pernah menerbitkan buku judulnya Merasa Hidup, itu kumpulan puisi dan prosa gitu ya dari kumpulan tulisan-tulisan saya. Terus juga sudah pernah jadi kontributor penulis ya di 10 buku antologi. 3 di antaranya antologi DWC ya. Jadi banyak dari proyeknya 30 DWC gitu. 30 Day Writing Challenge ya. Teman-teman bisa cari juga di IG-nya Pejuang 30 DWC ya kalau berminat untuk melatih konsistensi menulis gitu. Oke, mungkin Kebetulan sekarang lagi buka juga kan nih Kak? Oh iya, lagi buka ya 27. untuk jilid 27. Iya. Langsung daftar di IG-nya tuh ada CP-nya. Ke saya juga boleh ya. Itu dimulainya insya Allah 1 Desember. Ya, begitu. Oke, kita lanjut untuk hari ini ya. Mungkin kalau Kak, misalnya saya lebih senang ada interaksi ya. Jadi kalau bisa interaktif sama teman-teman, tanya jawab gitu ya, itu bisa lebih enak kayak gitu. siap, Jadi untuk Kak. yang pertama nih, writer's block, mitos atau fakta ya. Judulnya agak-agak gimana gitu ya. Menurut teman-teman kakak-kakak sendiri, writer's block itu mitos atau fakta? Sebelum kita mulai materi gitu ya. Mungkin teman-teman Kira-kira bisa menjawab di chat ya Kak? chat ya, bisa di chat mitos atau fakta gitu. Terus kenapa kok mitos, kenapa kok fakta gitu. Ini dari Fakta. udah dijawab Kak Indah, Kak Fitria, Kak Rina, Ya, serta belum? fakta. Boleh dong alasannya fakta kenapa? Karena emang ini ya, merasakan, oh writer's block nih. Weh, Kamel mitos. Ada tuh Kak Melati Jewel Kak. Mitos. Mitos nih Kak. Menarik ini udah Mitos, perdebatan. oke. Karena ngalamin sendiri, merasakan sendiri ya. Mitos ya. Ya, oke. Waduh. Ya, beberapa Ini menarik ada ini. yang bilang fakta, ada yang bilang mitos. Karena emang secara ini ya, di lingkungan kita pun ada yang bilang itu fakta, ada juga yang bilang mitos gitu. Mitos karena nggak ada yang jawab mitos ya. Oke, nggak apa-apa. Makasih Kamela. Sip. Nah, kalau gitu mungkin kita cari tahu dulu ya nih si writer's block ini sebenarnya istilah dari mana sih kok tiba-tiba muncul gitu ya writer's block atau apalah ketika misalnya kita nggak ada ide buat nulis gitu terus bilang writer's block. Kalau lagi bingung mau ngelanjutin bilangnya writer's block gitu. Nah, kalau kita lihat dari historinya ya, singkat FYI aja sih. Jadi writer's block itu diinisiasi ya istilahnya tuh sama Dr. Edmund Berger. Dia psikiater dari Austria dan dia mulai mengeluarkan istilah writer's block itu tahun 1947. Nah, di masa-masa ini sebenarnya sebelum tahun itu pun orang-orang yang penulis ya, yang para sastrawan dan lain-lain itu pun banyak yang mengalami kebuntuan dalam menulis gitu. Tapi nggak ada istilah khususnya sampai akhirnya Dr. Edmund ini mengeluarkan istilah khusus writer's block gitu. Tapi yang melatar belakangi beliau memberikan istilah itu ya, karena background-nya beliau adalah psikiater, bisa ditebak dong mungkin arahnya kemana ya. Jadi awalnya tuh karena lebih ke gangguan neurologis, gangguan otak dan lain-lain yang membuat penulis itu atau seseorang jadi sulit untuk memproduksi kata-kata, memahami tulisan atau menyampaikan pesan lewat kata-kata gitu. Jadi awal mula dia muncul tuh karena sebenarnya ada penyakit klinis ya, entah di gangguan otak atau misalnya di syarafnya gitu ya. Hanya saja apakah kita juga
mengalami gangguan neurologis gitu ya. Semoga tidak ya, karena insya Allah kita semua normal di sini. Amin. Amin gitu, karena kita masih bisa memahami gitu kan tulisan-tulisan, bisa menyampaikan pesan lewat teks juga, lewat tulisan gitu ya. Berarti nggak ada yang salah gitu dari bagian fisiologis kita gitu. Nah, secara ilmiahnya seperti itu. Hanya saja gitu ya, akhirnya timbul istilahnya dalam lingkungan sosial gitu ya. Seiring berkembangnya waktu, digunakanlah istilah writer's block ini untuk menunjukkan situasi yang terjadi saat penulis tidak mampu menghasilkan atau tidak tahu apa yang ingin dituliskan. Kayak gitu. Sama kayak teman-teman yang ngerasa nggak punya ide, terus juga ngerasa buntu dalam menulis gitu ya, ini mau ngelanjutin gimana lagi ya gitu, atau mungkin ini dapat inspirasi kayak gini diapain ya gitu, terus mengklaim gitu ya dirinya mengalami writer's block gitu. Makanya kalau saya sendiri ya itu menganggap writer's block ini hanyalah sebuah asumsi, atau bahkan kalau lebih parah lagi justru ketika kita mengklaim gitu ya, kita nih aduh sedang writer's block jadi gak bisa nulis, aduh mandek dulu tulisannya, istirahat dulu deh, terus kelamaan istirahatnya kayak gitu kan, malah jadi sugesti gitu, karena mungkin penulis ingin melarikan diri gitu, dari tanggung jawab, terus juga dari deadline atau tenggat waktu, terus dari kewajiban mungkin misalnya buat para akademisi gitu ya, disuruh nulis jurnal, tapi terus mandet-mandet bilangnya writer's block, padahal sebenarnya nggak kuat sama deadline yang mepet, kayak gitu, bisa jadi. Dan pada akhirnya memilih untuk prokrastinasi atau menunda menyelesaikan tanggung jawab. Gitu. Kalau dari saya, anggapannya asumsi sih, gitu. Jadi, balik lagi ya, karena secara fisiologisnya itu awalnya istilah ini muncul berkenaan dengan gangguan dalam otak gitu ya, karena kalau selama kita masih normal gitu ya, insya Allah writer's block ini sebenarnya bisa diatasi gitu. Karena blok-blok yang dibuat itu bukan sesuatu yang menghambat atau yang ngeblok dari secara fisiologis gitu. Jadi kita masih bisa berpikir, itu masih normal sebenarnya. Gitu. Nah, biasanya kira-kira nih, teman-teman ngalamin writer's block ketika ngapain? Atau misalnya kapan sih itu terjadi kayak gitu? Boleh mungkin sambil di chat, kapan sih teman-teman merasa writer's block itu terjadi lalu mengklaim dirinya, aduh aku lagi writer's block. Kapan kira-kira? Silakan teman-teman bagi yang ingin menjawab. Kalau saya Kak, mungkin bisa dibilang ketika lagi banyak urusan gitu. Kan lagi banyak urusan. Jadi kayak maksudnya kan lagi ngerjain yang lain gitu, misalnya entah ada kerjaan atau ada aktivitas lain. Terus jadinya memang kadang menjadi asumsi gitu sih Kak. Iya, Kan cuman jadi waktunya aja mepet gitu ya, terus jadinya aduh gak bisa maksimal nulisnya, atau nggak tahu mau nulis gimana gitu kan. Ini ada yang jawab nih Kak, pada saat kurang baca buku dari Kak Yurisa. Dan Terus saat juga kebanyakan deadline. Oke. Iya. Pada akhirnya itu kan ketika banyak emosi yang tak bisa disalurkan melalui tulisan, dari Kak Debrian Iqbal. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat alasannya ya, karena deadline, terpacu waktu, kehabisan ide, kayak gitu kan. Sebenarnya itu bukan writer's block itu kan penulis terhambat untuk menulis gitu kan. Penulisnya gitu kan. Padahal sebenarnya yang terhambat ketika kurang punya ide atau kurang baca buku, itu yang terhambat adalah proses kreatifnya. Jadi bukan proses kitanya untuk menulis tuh, bukan gitu. Sedangkan istilah writer's block ini, kalau dilihat dari bahasa ya, kitanya yang keblok karena sesuatu gitu kan. Kitanya yang nggak bisa nulis karena sesuatu gitu. Nah, sesuatu ini dari yang pencetus writer's block adalah sesuatu yang berhubungan dengan neurologis, dengan otak, kayak gitu. Maka ketika misalnya kita nggak bisa memproduksi tulisan karena deadline, karena banyak tugas, karena banyak terlalu banyak
yang ingin disampaikan sampai nggak tahu gimana nulisnya, atau misalnya kehabisan ide, itu sebenarnya kita ini bukan mengalami writer's block. Tapi judulnya, Apa itu, Kak? oke, ini dulu deh tanda-tanda ya. Rahasia dulu berarti. Oke, siap. Tanda-tandanya nih kan, sama kan bingung mau nulis apa, merasa tidak ada ide, tiba-tiba pikiran kosong, lupa kosakata, lalu mengklaim dirinya mengalami writer's block gitu. Nah, kata David H. Safford ya, bisa dicari ya dia siapa. Nah, writer's block ini dibahasakan sebagai ya fenomena akibat perbuatan penulis sendiri dengan membuat pilihan yang berujung pada kegagalan. Pilihan apa? Yaitu pilihan mau menunda, pilihan nggak mau baca buku, tidak menyempatkan baca buku, dan lain-lain. Macam-macam. Maka dia terjadinya eh, kan kadang mungkin di awal menulis gitu kan, di awal akan mulai menulis atau di tengah proses menulis. Dan sebenarnya writer's block itu adalah creation yang kita alami, itu adalah creation block gitu. Kita terblok untuk melakukan proses kreatif gitu. Karena mungkin kurang sumber, kurang baca buku, kurang ide, kurang macam-macam lah. Kayak gitu. Terus juga ini ada dari Kak Ilmat, tidak bisa melihat harapan pada buku tersebut, jadi terlalu pesimis gitu ya. Terlalu pesimis duluan gitu. Nah, itu tuh sebenarnya proses yang sesuatu yang menghambat proses kreasi kita, proses kita berkreasi dalam tulisan. Jadi bukan bukan kitanya yang tidak mampu menulis. Sebenarnya kita mampu, tapi kurang bahan bakar. Mungkin kayak gitu ya analoginya. Jadi kita tuh mampu, tapi kurang bahan bakar. Jadi bukan kitanya yang keblok, proses berkreasinya yang keblok. Nah, biasanya kapan terjadi gitu kan? Kalau kakak-kakak yang lain mungkin ada yang pernah mengalami saat akan mulai menulis atau di tengah proses menulis gitu. Biasanya saya kalau saat mulai menulis tuh udah punya ide nih, terus pengen dituangkan dalam tulisan, terus bingung. Aduh, kalimat pertamanya apa ya? Aduh, dimulai dari mana ya? Aduh, enaknya gimana ya? Iya nggak? Ada yang ngerasain gitu nggak? Ayo, boleh dijawab teman-teman. Ya. Nah, itu ada Kak Rina, Ada, Kak ya. Lia. Ya, banyak gitu ya. Saat akan mulai menulis, karena biasanya kayak ini ya, kayak apa sih, bayi mau jalan gitu ya, langkah pertama tuh kayaknya paling sulit gitu. Atau saat kita mau bangun tidur aja, bangun tidur tuh, bangun dari tidurannya tuh kayaknya sulit banget gitu kan. Tapi pada akhirnya ketika kita udah melewati tahap tersulit itu ya, satu langkah menjadi 2 langkah, menjadi 3 langkah, bahkan mungkin jadi 1000 langkah ke depan gitu. Dari susah bangun tidur ya, akhirnya maksain bangun gitu ya, udah duduk, terus berdiri ya, baru akhirnya bisa ngapa-ngapain, kayak gitu kan. Terus mungkin ada juga yang mengalami di tengah proses menulis gitu ya. Misalnya udah nih, dari awal lancar banget gitu kan, lancar nulisnya, terus juga idenya kayaknya membludak, jadi tinggal dituangkan aja. Ternyata pas di tengah-tengah kok buntu gitu. Ini dilanjutinnya gimana ya? Endingnya kayak gini, tapi tengahnya apa ya? Gitu. Atau mungkin udah nulis terus, ini nyambung nggak ya? Aduh, kayaknya salah deh. Aduh, kayaknya perlu ini deh, perlu diedit ini, edit itu. Gitu. Ada yang kayak gitu. Saya lagi ngalamin itu. Itu jadinya overthinking gitu ya, Kak? Iya, biasanya sih ya penyakit overthinking terhadap tulisan muncul gitu ya. Kayak apa tadi, pesimis sama tulisannya, kayak gitu kan. Pesimis sama tulisannya, udah nulis, belum kelar, tapi kayak, kayaknya awalannya jelek deh. Kayaknya nggak nyambung deh. Aduh, apa ganti aja ya, mulai lagi dari awal, nggak kelar-kelar tulisannya gitu kan. Terus, atau ini dari Kak Ria, ada bayangan ide tapi pas mau dituangkan selalu gak jadi karena godaannya banyak. Nah, itu banyak distraksi. Maka yang diuji adalah ya bagaimana kita tetap konsisten dalam menulis gitu kan. Bagaimana kita bisa terus berjalan perlahan, sedikit demi sedikit, yang penting tetap nulis kayak gitu. Nah, kemudian
Ya itu tadi, maka kita yang terhambat adalah proses kreatifnya. Penyebabnya apa sih? Kira-kira apa teman-teman? Kira-kira apa penyebab? Aduh, nggak tahu ya. Selain tadi ya kurang baca buku, terus apa deadline gitu ya. Ada lagi nggak penyebab lainnya? Motivasi, Kak? Stres, nggak confident, jarang observasi. Oke, nggak confident ini sih awal-awal. Biasanya bikin kita tuh merasa tulisannya jelek terus, ya nggak sih? Terus gara-gara tulisan jelek, merasa tulisan jelek terus, jadinya ya itu tadi overthinking, terus stres, dari stres jadi cemas, ya merembet ke hal-hal lain kayak gitu ya. Maka ini dari para peneliti juga gitu ya. Wih, ilmiah banget ya pakai peneliti. Ya, ini penyebabnya tuh ada 4. Apathy, anger, anxiety, issue with others gitu. Nah, apati ini lebih ke apa ya, kayak kita nggak begitu peduli banget gitu loh sama ya udahlah, nggak usah nulis juga nggak apa-apa, ngapain sih nulis kayak gitu. Terus anger karena kemarahan gitu ya, mungkin karena sedang marah sama sesuatu, akhirnya ketika maksa untuk nulis, otaknya ini lagi penuh sama kemarahan gitu kan. Saking penuhnya sama kemarahan, nggak tahu yang mau ditulis apa gitu. Malah ntar yang ada nulis kalimat-kalimat marah-marah gitu ya. Ya nggak salah juga sih, tapi kan bukan untuk dipublikasikan ke umum mungkin, kayak gitu. Atau anxiety, cemas berlebih gitu ya. Biasanya sih karena stres, karena banyak pikiran, overthinking kayak gitu, atau issue with other tuh ya masalah lingkungan, lagi tertekan sama deadline, atau misalnya di rumah atau di tempatnya suasana lagi nggak kondusif gitu. Macem-macem sih. Nah, ini dari 4 ini bisa kita rincikan gitu. Yang pertama, jelas niat yang keliru dan menyimpang, hayolo. Ya. Semua kan berawal dari niat ya. Jadi niat nulis nih sebenarnya apa sih? Gitu. Kalau nggak confident sama tulisan gitu ya, apa niatnya supaya dibilang tulisannya bagus? Atau niatnya supaya memuaskan orang lain? Atau niatnya membahagiakan orang lain? Atau apa? Ya. Jadi biasanya niat yang keliru tuh ya itu berharap dapat apresiasi, berharap apa namanya, tulisannya langsung disukain banyak orang gitu kan, ekspektasi yang macem-macem gitu kan. Terus juga niat supaya apa ya, misalnya dapat uang nggak salah sih, tapi ya apa yang kamu dapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan ya. Niat buat dapat uang doang, ntar kalau misalnya nggak apa, nggak sesuai harapan, terus nulisnya berhenti gitu. Terus juga, nah ya nih, kadang nggak confident berasal dari niat yang pengen dikenal atau pengen dipuji atau dianggap bagus. Nah, itu yang bikin kita malah tertekan untuk nulis gitu. Jadi nggak lost, nggak apa namanya, nggak bebas nulisnya karena mikirin, aduh apa ya tanggapan orang terhadap tulisan kita gitu. Bagus nggak ya, pada suka nggak ya, di-share nggak ya, di-like nggak ya, dan macam-macam gitu. Nah, niat inilah yang jadi patokan utama ya kalau misalnya kita niatnya nggak menenangkan hati ya, bukan lillahi ta'ala ya. Jadinya kan apa yang kita lakukan pun lebih ke pengharapan pada manusia ya. Sedangkan kita kalau berharap pada manusia ujungnya apa? Kecewa. Yeah. Tapi itu benar sih, kalau kita berharap dan berekspektasi pada manusia ya ujung-ujungnya bakal kecewa gitu, cepat atau lambat. Maka tanyakan pada diri gitu ya. Kita nulis nih, gue nulis. Terus kalau nggak ada yang baca, gue tetap nulis nggak? Ya, jawaban itu yang akan menentukan sebenarnya niat kita tuh lurus apa enggak sih, menyimpang nggak sih gitu. Kalau tetap nulis ya berarti kamu penulis sejati gitu. Tapi kalau nggak ada yang baca, kalau nggak ada yang baca terus berhenti nulis, ya udah berarti kan berharap ekspektasi pada orang lain gitu kan. Yang kedua, belum menetapkan tujuan menulis. Ya kamu nulis buat apa sebenarnya? Gitu ya. Kayak misalnya kita mau apa namanya, mau naik pesawat gitu ya, dari Jakarta ke Jogja. Tapi kalau misalnya kita udah nyampe Bandara Soekarno-Hatta nih, terus nggak tahu mau kemana. Lah terus mau beli tiket yang mana? Mau naik kendaraan apa gitu? Mau naik kendaraan yang mana gitu kan? Jadi karena nggak ada tujuannya, ya kita jadi nggak tahu jalannya mau kemana gitu. Maka niat sama tujuan juga berhubungan gitu ya. Kalau misalnya tujuan kita untuk
yang klise-klise bagus gitu ya, supaya tulisan bermanfaat untuk orang banyak. Ya oke, bermanfaat, tapi bermanfaat dalam hal apa? Kayak gitu kan. Mau kamu berikan manfaat di bidang apa gitu. Terus kalau misalkan nggak ada yang baca, tuh balik lagi. Kalau nggak ada yang baca, tetap nulis yang bermanfaat nggak? Gitu. Nah, itu berhubungan sama niat juga. Gitu. Terus, belum punya gambaran utuh tentang tulisan. Jadi, kita karena nggak punya tujuan, jadinya nggak punya gambaran nih. Nggak kebayang, gue mau nulis hal yang bermanfaat. Terus apa dong? Kayak yang bermanfaat tuh banyak banget kan. Ya, nggak punya, belum ada gambarannya kayak mau fokus kemana, mau bahas apa, itu belum punya gambaran utuh gitu. Belum punya gambaran utuh tentang tulisan, maka ketika kita menghadapi layar kosong gitu ya, Microsoft Word gitu ya, atau apa gitu, atau WPS Office gitu ya, kosong, terus kita bingung, mulai dari mana ya? Apa ya? Kata-kata pertama apa ya? Ya karena kita belum tahu gambaran utuh yang mau kita tulis tuh apa gitu. Maka akan terhambat proses kreatifnya di situ. Kurang riset. Nah, terutama untuk mau penulis fiksi maupun non-fiksi gitu ya, riset itu penting banget gitu. Kenapa? Karena dia yang akan melengkapi tulisan-tulisan kita gitu. Buat penulis non-fiksi jelas, risetnya kayak kalau kata Kak Fikri ya, kemarin di materi mindset penulis, kalau teman-teman ikut gitu ya, kemarin Kak Fikri bilang minimal itu untuk non-fiksi atau minimal untuk sumber nulis gitu ya, kita harus baca 30 buku. Ada yang bilang minimal 10 buku sebagai referensi. Untuk apa ya? Untuk riset gitu kan. Kita mau nulis apa, seperti apa, gaya bahasanya mau kayak gimana, ya kita riset dari penulis-penulis yang memang sudah pro atau yang sudah ahli di bidangnya. Kalau saya dulu karena lagi mandek di fiksi gitu ya, terus saya ketemu sama bukunya Bang Azhar Nurun Ala ya, kalau ada yang tahu ya. Saya baca buku beliau, dan saya pakai teknik ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Saya amati bahasanya gimana, saya tiru cara menulisnya gimana, tapi kemudian saya modifikasi lagi. Yang style saya banget tuh kayak gimana sih gitu. Nah, itulah fungsinya riset gitu. Apalagi yang nulis fiksi, jangan dipikir kalau misalnya fiksi gitu nggak butuh riset gitu ya, pakai halusinasi ya, pakai imajinasi doang. Ya nggak juga gitu. Kamu juga butuh riset gitu kan. Apalagi kalau tempatnya nyata, latarnya memang benar-benar ada, kayak misal Jakarta, di Bogor, Jogja gitu kan. Ke tempat-tempat khusus gitu kan, perlu riset suasananya seperti apa. Uh, jangan sangka ternyata mungkin pembaca buku kita nantinya justru dia yang lebih tahu dengan lokasi atau latar yang kita pakai gitu. Ya, kalau ada plot hole gitu ya, nah bahaya tuh, jadi penulisnya yang kena gitu kan. Ketahuan penulisnya kurang riset. Nah, itu juga bisa yang menghambat dan membuat creation block ya. Kita ganti ya, bukan writer's block ya, creation block. Oke, perfeksionis pada aturan. Nah, ini biasanya sama penulis-penulis ya, penulis yang macam saya juga. Saya nih kalau udah tahu PUEB, KBBI, udah kenalan, udah PDKT sama mereka gitu ya. Kayak kalau nulis nggak sesuai aturan bahasa tuh kayak, jelek nih, kurang nih gitu. Nah, tapi itu jangan diletakkan di awal gitu kan. Kalau misalnya perfeksionisnya diletakkan di awal gitu ya, yang ada kita nulis satu kalimat hapus, satu kalimat hapus. Kenapa dihapus? Ya karena merasa, aduh ini salah, aduh ini nggak nyambung, aduh ini gimana. Nah, terlalu perfeksionis itu juga yang bikin kita stres gitu. Karena stres jadi cemas. Karena cemas jadi nggak nulis-nulis ya, bahaya kan kalau kayak gitu. Nah, ini juga tidak percaya pada diri sendiri, yang tadi yang nggak confident sama tulisan sendiri. Dan kemudian sedang lelah tapi maksain diri gitu. Kayak misalnya kita lagi burn out gitu, banyak deadline, banyak tugas, banyak ini. Kalau belum diselesaikan satu persatu, terus kita banyak nggak tenang nulisnya gitu ya, ya gak bakal keluar idenya gitu, karena dia akan terhambat oleh pikiran-pikiran lain yang kita pikirin gitu ya. Oleh tugas-tugas lain, misal tugas kuliah atau tugas sekolah atau tugas rumah mungkin yang bikin nggak nyaman kalau belum dikerjain gitu ya. Nah, apalagi kalau misal pulang kerja capek gitu ya, dipaksain mikir malah pusing gitu ya. Mending istirahat dulu,
Terus juga habis itu mulai lagi setelah beristirahat gitu. Nah, cara ngatasinnya gimana sih gitu ya? Kita dicoba nih satu-satu nih. Niat yang keliru dan menyimpang, ngatasinnya gimana? Tentunya dengan luruskan niat ya. Kalau niatnya menyimpang ya luruskan lagi, belok kiri, lurusin lagi, belok kanan, lurusin lagi gitu ya. Kalau niatnya karena pengen dapat like atau karena pengen di-share atau pengen tiba-tiba ada penerbit yang tertarik gitu ya. Ya itu diluruskan dulu niatnya, niat nulisnya buat apa sih gitu. Kalau emang pengen menyebarkan kebermanfaatan atau kebaikan gitu kan, ya niatin aja lillahi ta'ala gitu ya. Karena setiap tulisan pun pasti punya pembaca masing-masing gitu. Mau satu, mau dua, ngapain kita mikirin yang nggak ada gitu ya. Pikirin aja yang udah ada gitu. Kayak misalnya yang nge-like cuma satu atau dua, iya berarti mereka emang istilahnya rumah dari tulisan kita gitu. Mereka yang ngikutin tulisan kita. Ya manfaatkan gitu kan. Masih ada satu, masih ada dua gitu ya. Gak usah aduh cuman segini, aduh yang like gini, yang nge-share cuma segini. Nah, ya itu jadi balik lagi ekspektasi kita pada orang lain gitu kan. Maka niat yang perlu diluruskan. Kemudian belum menetapkan tujuan nulis, ya tetapkan gitu kan. Apa-apa yang belum, ya silakan ditetapkan. Nulisnya buat apa? Kalau nulisnya buat jadi buku gitu ya, buku yang seperti apa? Isinya kayak gimana? Target pembacanya siapa? Gitu. Tujuan-tujuan itu dirinci dulu gitu kan. Pesan apa yang mau disampaikan dari tulisannya itu juga disampaikan direnungi dulu gitu supaya ketika tujuannya sudah jelas gitu ya dan kita benar-benar mau mencapai tujuan itu ya seharusnya nggak ada penghambat lain dong yang bisa menghambat kita untuk berkreasi gitu. Dan yang ketiga belum punya gambaran itu tentang tulisan maka buatlah outline gitu ya. Outline itu kayak rincian gitu. Kalau misalnya saya biasanya bikin itu karena saya lagi fokusnya ke fiksi gitu ya. Saya bikinnya judulnya apa, terus premis utama ya atau permasalahan utama yang mau dibahas di situ tuh apa gitu kan. Terus juga nanti misal bab 1, bab 2, bab 3 itu pasti saya mulai dengan bab 1 masalahnya apa sih yang akan ada di bab ini. Terus diawali dengan apa sih gitu. Nah, biasanya dengan kita punya diawali dengan apa gitu ya, kita nggak bingung kata pertama tuh apa gitu. Karena kita tahu kita mau mengawalinya dengan sesuatu yang udah dituliskan gitu. Kemudian tengahnya bakal gimana, akhirnya bakal kayak gimana. Nah, itu dibuat outline-nya. Jadi outline itu bukan suatu yang harus diikuti benar-benar gitu ya, bukan suatu yang strict banget harus kayak gitu. Karena dalam proses menulisnya pasti akan berkembang outline itu gitu. Outline itu kayak menjadi ini loh yang meluruskan lagi gitu ya, meluruskan lagi ketika kita mulai menyimpang, ketika kita tulisan kita mulai membludak atau nggak sesuai konteks gitu misalnya. Terus juga outline juga yang kayak narik kita lagi, ayo jangan kebanyakan nyasar gitu, fokus ke tulisannya gitu. Nah, outline tuh kayak gitu, jadi bukan sesuatu yang mengekang gitu ya, bukan sesuatu yang justru bikin kita, aduh karena ada outline berarti harus gini, aduh stuck kayak gini, padahal pengen ngembangin kayak gini, ya nggak masalah gitu, outline hanya sebagai arahan aja kayak gitu. Terus kalau kurang riset, jelas banyakin riset, banyak baca buku, lebih peka sama lingkungan gitu kan. Karena sebenarnya saya tuh pernah bikin puisi 4 baris tuh cuman gara-gara ikat rambut. Jadi puisi satu. Gak tahu gimana ceritanya. Tiba-tiba tring ada aja. Terus juga mungkin lagi mandangin jendela gitu ya, pekaan ini kalau misalnya ada orang lewat kayak gini, terus misalnya ada buah jatuh, orangnya bakal gimana ya, ngerasa gimana ya. Nah, peka dan lebih berimajinasi itu bisa membantu kita dalam proses menulis dan itu bisa dikembangkan dengan banyak baca gitu ya. Kalau misalnya penulis nggak banyak baca, ya dia mau dapat asupan dari mana kayak gitu. Dan bacanya baca buku ya, bukan baca tulisan platform online nggak masalah sih, cuman buku itu menjadi sesuatu yang wajib lah karena dia udah tercetak gitu ya, udah melalui proses editing, proses kurasi ya, udah diteliti ini
kebenarannya seperti apa dan tata tulisnya seperti apa. Di situ pun kita jadi belajar cara penulisan yang baik dan benar gitu. Jadi kalau misalnya di platform online kan mungkin masih banyak yang nggak memperhatikan kaidah kepenulisan dan lain-lain. Nah, kita bisa belajar sedikit demi sedikit gitu kan dari baca buku gitu. Terus juga perfeksionis pada aturan. Mending kita tulis dulu aja. Jadi kalau terlalu ketat pada aturan, ya terlalu ketat pada aturan di awal tuh malah bikin kita stres duluan ya. Harus gini, harus gitu. Ketiknya nggak boleh di sini, komanya nggak boleh di sini, konjungsinya nggak boleh kayak gini, kata awalnya nggak boleh gini dan lain. Malah bingung gitu. Mending tulis aja dulu, selesaikan semuanya sampai ending ya. Karena tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Nggak ada tulisan yang baik tuh tulisan yang belum selesai tuh nggak ada. Kayak tadi yang ngomongin skripsi siapa, Kak Debrian ya. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai ya, bukan skripsi yang tertunda-tunda. Karena semua yang udah dimulai ya selesaikan gitu. Ya itu adalah hasil yang baik gitu. Gitu. Jadi ya tulis dulu, selesaikan. Terus kita endapkan ya, endapkan tulisan tuh sehari 2 hari, terus kita baca lagi, baru deh kita edit. Gitu. Jangan dihapus semuanya. Diedit aja dulu kesalahan minor macam tanda baca, kata hubung dan lain-lain kayak gitu. Baru kalau misalnya ada yang nggak nyambung, loh kok yang ini bahas ini ternyata yang lain kok nggak nyambung, ini plot hole-nya di mana gitu kan. Nah baru diperbaiki. Jadi selesaikan dulu tulisannya, edit belakangan. Jangan perfeksionis di awal-awal, stres nanti. Terus tidak percaya pada diri sendiri. Simple, love yourself guys. Ya, jadi apa namanya? Kalau bukan kita yang mencintai tulisan kita, siapa lagi gitu kan? Kalau bukan kita yang senang dengan hasil karya kita sendiri, siapa lagi gitu? Karena kan semua berawal dari diri kita ya. Kalau kitanya nggak pede, ya orang juga meragukan gitu kan. Tapi kalau kitanya senang dengan tulisan kita, mau dari yang jelek-jeleknya sekalian, itu ya cinta atau kesukaan dari orang lain gitu ya, atau apresiasi dari orang lain itu hanya bonus gitu. Karena nggak ada penulis hebat yang langsung hebat gitu kan. Pasti di awal-awal ya banyak tulisan sampah nggak jelas gitu yang dibuang berkali-kali tuh ya itu proses menulis gitu kan. Sampai akhirnya bisa menerbitkan buku, bisa ikut proyek nulis ini itu dan tulisannya semakin bagus pasti diawali dengan sesuatu yang mungkin harus dihapus berkali-kali itu mungkin gitu. Nggak ada yang tiba-tiba sekali nulis langsung bestseller gitu ya. Ya mungkin ada tapi ya itu mungkin dia punya kapabilitas lebih gitu ya. Tapi kebanyakan pasti dimulai dari ya tulisan terjelek kita gitu. Karena tulisan pertama kita pasti tulisan jelek gitu. Saya juga kayak gitu. Kalau baca cerpen-cerpen zaman dulu, apaan sih geli banget cerpennya. Ya apa sih kok tulisannya gini banget ya. Ya semacam itu gitu. Tapi itu yang bikin kita berkembang karena kita bisa lihat perjalanan kita, proses kita menulis dari awal sampai sekarang pasti ada perubahan-perubahan. Itu pun kalau mau berubah dan berkembang. Kalau nggak mau, ya itu pilihan. Ya, gitu. Terus terakhir, sedang lelah tapi memaksakan diri, ya maka istirahat dulu gitu. Jangan lama-lama istirahat ya, aduh capek, writer's block, aduh udah terus tiduran aja nggak diselesain gitu kan tulisannya. Sampai bertahun-tahun nggak selesai-selesai gitu, ya jangan gitu kan. Balik lagi sih tujuannya apa gitu. Kalau tujuan yang nggak kuat gitu ya, kalau kata Kares itu strong why ya. Strong why, kamu nulis nih kenapa sih sebenarnya gitu kan. Kalau belum ketemu strong why atau alasan yang kuat sebagai pijakan kita menulis gitu ya, ya bakal mudah terombang-ambing, bakal mudah menyerah, bakal mudah ya udahlah nggak nulis juga nggak apa-apa, so what ya. Itu pilihan juga sih. Jadi tujuan itu penting banget. Tujuan itu penting banget buat jadi pijakan sama niat kayak gitu ya. Itu penting banget. Maka pada akhirnya ketika kita lelah, kayak sekarang saya juga lagi lelah nulis ya, karena habis ikut 30 DWC lagi kemarin. Habis ikut lagi, terus ya udahlah, tar dulu, ternyata nggak bisa ngelanjutin karena kurang riset ya. Saya nggak mau mengklaim saya writer's block, nggak. Saya cuma kurang riset kok, butuh riset aja dulu, terus juga bisa nulis lagi. Ya saya lagi istirahat untuk menulis lagi, kayak gitu. Tapi tetap nulis di mungkin nulis tulisan-tulisan kecil gitu ya, kayak mungkin diary ya, harian gitu ya, evaluasi harian itu kan juga nulis juga gitu ya, atau mungkin share di IG atau di WhatsApp
status-status ya yang singkat gitu tapi yang bermanfaat. Itu bisa kayak gitu. Terus ya macam-macam sih. Beristirahatlah sejenak untuk kemudian lari lagi di track yang mau kita jalani kayak gitu. Nah, jangan lupa 3 pertanyaan kunci sebelum atau saat gitu ya. Sebelum kita mulai menulis gitu, ketika writer's block itu atau creation block itu datang di awal gitu ya, dan ketika dia datang lagi di akhir, di tengah-tengah gitu ya, ingat 3 pertanyaan ini versi saya sih. 3 pertanyaan kunci versi saya ya, versi Anissa gitu ya. Yang pertama, mau nulis tentang apa sih sebenarnya gitu. Udah jelas belum sih tujuannya apa, nulisnya mau tentang apa, topiknya apa, udah jelas belum gitu. Tulisan sekarang terlalu merembet jauh kemana-mana atau masih fokus gitu. Itu tanyakan ke diri sendiri ketika menghadapi creation block itu, ketika kita buntu gitu ya. Sebenarnya kita mau nulis apa sih? Ayo dirinci lagi kayak gitu. Kemudian pesan apa yang mau disampaikan? Jangan sampai tulisan-tulisan kita menjadi ya tulisan sambil lalu yang nggak ada pesan apa-apa gitu. Baik implisit maupun eksplisit gitu ya, tersirat maupun tersurat gitu ya. Sebisa mungkin ada pesan yang bisa kita sampaikan gitu. Sekecil apapun pesan itu gitu ya. Barang pesan kayak kalau makan jangan sambil berdiri gitu ya. Itu juga pesan gitu kan. Nah, dikemasnya dalam bentuk tulisan seperti apa gitu. Pesan ini kalau bisa jangan jangan dilupakan gitu ya. Sayang banget kalau misalnya tulisan kita nggak ada pesan yang diambil oleh pembaca. Nah, yang paling penting, untuk siapa sih kamu nulis gitu? Untuk orang lain. Kalau untuk orang lain nggak baca, gugur deh tulisannya. Nggak nulis lagi gitu kan. Kalau nulis misalnya, nulis untuk, kayak sekarang lah proyek buku ayah dan ibu. Nulis untuk ayah dan ibu gitu. Terus kalau misalnya untuk ayah dan ibu, kalau mereka misalnya, mohon maaf, misalnya yang udah nggak punya ayah atau nggak punya ibu, terus bagaimana gitu kan? Apakah akan berhenti nulisnya gitu kan? Sayang banget gitu. Ya mereka pasti bangga ketika tahu anaknya bisa menulis dengan tulisan yang dipersembahkan untuk mereka. Gitu. Tapi kalau buat saya, untuk siapa kamu menulis, ini selalu saya jawab ya untuk diri saya sendiri gitu kan. Kalau dari diri saya ada manfaatnya, ya saya berharap orang lain pun bisa dapat manfaatnya gitu. Jadinya nggak ada tekanan dari luar ketika kita menulis gitu. Kadang yang bikin tertekan ya ekspektasi-ekspektasi dan harapan-harapan dari yang lain untuk kita, sehingga kitanya jadi ya gitu susah nulisnya karena ya ngarepnya dibilang bagus, berharap bukunya terbit, berharap di-share di like ratusan orang, ya itu adalah proses gitu ya. Jangan sampai ketika itu belum tercapai sekarang, malah bikin kita berhenti nulis, kayak gitu. Nah, saya paling suka ini bilang bahwa tugas penulis adalah menulis gitu. Dan tentunya riset, baca buku ya, itu menjadi bahan bakar ya, wajib gitu ya. Tapi kalau mengklaim dirinya sebagai penulis, ya dia harus menulis gitu kan. Nggak ada tapi, nggak ada bagaimana, nggak ada alasan apa-apa gitu. Kalau kamu mengklaim dirimu sebagai penulis, ya menulis gitu. Nggak mungkin kan penulis dibilang penulis, tapi dia nggak punya tulisan kayak gitu. Nah, sebenarnya semua orang bisa jadi penulis selama dia bisa menulis kayak gitu. Hanya yang membedakan apakah tetap konsisten, apakah tujuannya jelas, apakah pesan yang disampaikan tuh ada atau enggak gitu ya. Nah, itu yang membedakan. Nah, kalau misalnya dibilang writer's block itu mitos atau fakta, dia bisa jadi fakta kalau kita yang ngeblok diri kita sendiri gitu. Karena kalau buat saya writer's block itu, kalau saya ya, ini kembali ke kepercayaan ya, kepercayaan masing-masing ya. Mitos atau fakta, kembali ke kepercayaan masing-masing. Kalau buat saya writer's block itu sebenarnya nggak ada gitu. Yang ada itu creation block. Dan yang membuat ya diri kita sendiri. Karena kurang riset, kurang baca, kurang nulis apalagi gitu ya. Kurang diskusi, kurang observasi, dan banyak kurang-kurang lainnya yang perlu ditambahin kayak gitu. Maka ya ini kata Louis L. Amour ya, ada quotes ya, start writing no matter what. The water does not flow until the faucet is turned on. Jadi ya
kata-kata itu nggak akan keluar kalau kita nggak mengeluarkannya, kayak gitu. Maka keluarkan dulu aja. Sejelek-jeleknya kalimat, tulis dulu aja gitu. Edit belakangan, jangan perfeksionis di awal, kayak gitu. Kalau perfeksionis di awal ya nggak kelar-kelar tulisannya. Gitu. Jadi ya silahkan bisa teman-teman masih meyakini writer's block itu sebagai fakta, silahkan. Mau meyakini dia mitos pun silahkan, gitu kan. Saya kembalikan karena buat saya yang bisa ngeblok kita menulis atau yang bisa menghambat diri kita menulis dan lain-lain, selama kita nggak punya gangguan otak atau penyakit yang mengganggu daerah bahasa gitu ya, kan di otak tuh ada ya lobus frontal kalau nggak salah, dia kan yang bertanggung jawab dalam proses produksi kata-kata, dalam proses berpikir, juga proses kreatif gitu kan. Selama itu nggak rusak gitu dan nggak ada gangguan, writer's block ini sebenarnya nggak ada gitu. Ya kita aja blok sendiri, self block, diri sendiri gitu ya untuk nggak bisa nulis gitu. Jadi ya sebenarnya semua orang bisa mengatasi itu gitu. Creation block, saya ganti gitu ya istilah creation block. Karena kalau writer's block ya malah takutnya ya jadi sugesti. Kalau udah jadi sugesti, ya apa yang kita ucapkan ya bakal terjadi sendiri gitu kan, karena Allah kan sesuai prasangka hambanya ya. Kalau kita bilang kita writer's block terus, ya mungkin bakal ngeblok terus karena kita nggak berusaha memecahkan dinding atau memecahkan blockingan itu gitu kan. Maka keluarlah dari penjara pikiran kita gitu dan mulai menulis gitu. Jangan terhambat sama apa-apa. Kalau misalnya ada hambatan, hadapi. Kurang riset, kurang baca buku, kurang diskusi gitu kan. Kurang observasi, belajar observasi. Kurang tahu tata bahasa, buka PUEB ya. Semua bisa diselesaikan kalau memang kita yang mau keluar dari penjara itu gitu. Mau dibilang mau ada motivasi kayak gimana juga kalau dari diri sendirinya nggak keluar dari zona penjaranya sendiri, ya nggak akan keluar gitu. Oke, mungkin itu lanjut ke diskusi aja kalau ada yang mau tanya atau sharing ya, biar lebih interaktif. Oke, baik Kak. Iya. Ya, terima kasih kepada Kak Anissa Zara untuk materinya yang luar biasa nih Kak, sangat komprehensif ya Kak. Jadi dari tadi ada menyampaikan sejarah dari kata writer's block itu sendiri, kemudian menyampaikan penelitian-penelitian tentang writer's block, bahkan sampai tips dan identifikasi ya Kak, kenapa writer's block bisa terjadi. Nah mungkin di sini kalau kita lanjutin ke sesi diskusi, di sini di slide-nya sudah ada beberapa pertanyaan, tapi barangkali kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya secara langsung, silakan untuk menggunakan fitur raise-nya, silakan. Sambil menunggu, mungkin ini ada beberapa pertanyaan Kak. Yang pertama tadi kan ini dari Anonymous gak ada identitas Kak. Jadi tadi kan Kak Zahra sudah menyampaikan terkait salah satu identifikasi writer's block itu adalah adanya ekspektasi yang tinggi. Nah ini dia bertanya gimana sih menurut Kak Zahra cara kita agar mengontrol ekspektasi kita seperti itu Kak. Gimana Kak? Oke, ngontrol ekspektasi ya. Sebenarnya pegang prinsip kalau misal kita berharap pada manusia, kita bakal kecewa. Saya selalu berpegang sama itu sih, dan ya wajar sih kalau misalnya kadang-kadang kita berharap supaya ada yang banyak yang baca, banyak yang nge-like, banyak yang nge-share gitu kan. Tapi anggap aja itu sebagai bonus gitu kan. Bonus dari usaha kita, karena ya tujuan kita apa sih nulis? Apakah untuk mendapatkan apresiasi dan pengakuan, ataukah ya emang karena kita seneng aja nulis gitu. Nah kalau dimulai dari ekspektasi dan dari harapan-harapan supaya orang lain menerima kita di lingkungan sosial gitu ya, ya akan sulit gitu, karena kita nggak bisa membahagiakan semua orang dan kita nggak bisa juga mengikuti ekspektasi orang lain gitu. Mungkin menurut orang lain tulisan yang bagus itu A, tapi menurut kita tulisan yang bagus itu B, ya nggak ketemu gitu kan. Kalau kita ngikutin yang A gitu kan, bisa jadi malah menghilangkan identitas diri kita gitu. Yang jelas, selama kita menulis hal-hal yang baik gitu ya, yakin aja insya Allah itu sampai ke
pembaca yang memang membutuhkan gitu. Karena bisa jadi orang-orang tuh punya kebutuhan yang lain gitu kan. Kita misalnya ada yang menyampaikan, kalau saya suka menyampaikan sedikit tentang self-regulation atau pengelolaan diri gitu di IG, terus juga tentang refleksi emosi. Tapi kalau yang baca sedikit, ya mungkin memang bukan kebutuhan mereka gitu. Ada orang-orang lain yang lebih membutuhkan dan itu mungkin tidak sebanyak yang kita tahu, atau mungkin orang keasikan baca terus lupa nge-like tuh kan ada. Terus juga macam-macam sih, cuman ya kembali lagi, ngapain sih kita berharap ekspektasi orang lain gitu kan, ngapain sih kita berharap dapat pengakuan dan lain-lain, padahal ya kita hidup juga bukan untuk orang lain gitu kan ya, ntar juga kita hidup bertanggung jawab atas diri sendiri gitu ya, bukan sama orang lain gitu. Jadinya ya berpegang aja sama prinsip, ya kalau berharap pada orang ya akan kecewa gitu, tapi kalau misalnya kita berharapnya sama Allah gitu ya, ya insya Allah bakal ada jalan di mana kalau misalnya kita berhak untuk mendapatkan pengakuan dan semacam itu gitu ya, Allah bakal kasih kok gitu. Kan mungkin ketika misal belum dikasih atau apa tuh takutnya kita jadi sombong apa gimana-gimana kan banyak gitu. Ya berekspektasilah pada yang maha segala-galanya gitu ya. Kalau kepada manusia ya susah sih jadinya. Tergantung keyakinan aja balik lagi gitu. Baik, Kak. Berarti saya simpulkan tadi memperbaiki target ekspektasinya gitu ya Kak, kepada yang maha Yang maha kuasa. kuasa, yang maha besar, dan sadar gitu bahwa ya berekspektasi kepada manusia pasti berujung kecewa, seperti itu ya Kak. Nah ini tadi selanjutnya tadi ada Kak Tariman raise hand. Gimana Kak Tariman? Iya, Kalau mangga. nggak salah, silakan untuk unmute. Gimana Kak? Atau bagi teman-teman yang ingin raise hand, ini kakaknya mungkin belum unmute. Sudah unmute? Siapa ini? Kak Razor mau berbicara? Baik, mungkin masih kendala teknis. Kita lanjut ya Kak. Ini ada pertanyaan lain di Slido nih Kak, masih dari Anonymous. Nah ini yang kedua kan, ini terkait project kita Kak di Buai. Tadi kan Kakak juga bilang di salah satu tips tentang riset, banyak baca, banyak nulis dan sebagainya. Nah kalau untuk project Buai ini sendiri, kira-kira risetnya itu seperti apa sih Kak menurut Kanisa Zahra? Karena kan ibaratnya project buku untuk ayah ibu ini kan adalah project personal gitu, katakan seperti itu. Gimana sih kita pengen cari referensi misalnya dari buku-buku lain, padahal ini kan project personal kita. Silakan Kak Anissa Zahra. Ya. Oke, kalau untuk proyek buku untuk ayah dan ibu ya, karena memang mungkin banyak dari pengalaman personal gitu ya, dan saya juga beberapa kali ngasih feedback tulisan gitu, memang kebanyakan menulis kayak istilahnya cerita dia dari kecil sampai sekarang kayak gimana gitu kan sama orang tua. Itu nggak salah gitu kan. Ya, karena kita menulis, ya apa yang mau kita tuliskan gitu. Hanya kembali lagi apakah sudah tercapai tujuan yang mau disampaikan gitu kan. Kalau misalnya nulis, saya pernah nanya ke salah satu peserta, ini targetnya mau dibaca banyak orang atau memang hanya mau dikasihkan ke orang tua kayak gitu. Kalau hanya mau dikasihkan ke orang, ya bebas silakan, apa yang mau disampaikan ke orang tua sampaikan. Tapi kalau mau dibaca untuk umum gitu ya, pembaca tuh jarang ada yang kayak mau basa-basi doang nggak sih, kayak gimana kabar lu ini nih, ya kadang basa-basi aja. Dan mereka juga kayak membaca mungkin kayak apa sih curhat doang gitu, kayak kemarin yang di materinya Kak Fitri ya, ya yang tentang nulis bukan sekadar curhat gitu ya. Iya, jadi apa yang kita tulis kalau bisa tidak hanya merujuk ke diri kita sendiri gitu, tapi mungkin risetnya bisa kayak oke, keluarga saya kayak gini, orang tua saya kayak gini, kira-kira apakah orang lain merasakan kayak gini juga,
atau mungkin ada hal lain yang terjadi di luar sana atau gimana gitu. Nah, itu bisa kita jadikan refleksi dalam tulisan gitu kan. Mungkin kita bisa kayak cerita ya dulu ayah saya merawat saya dengan gini gini gini. Terus juga ditambahkan refleksi tapi bagaimana dengan ayahnya di luar sana gitu. Apakah ada atau mungkin riset kasus-kasus yang sekarang lagi rame gitu kan soal anak dan orang tua tuh lagi banyak banget kan kasus yang menyedihkan gitu ya, ada yang anak bunuh orang tua dan macam-macam lah, dan ada istilah toxic parenting dan lain. Nah, itu bisa diriset untuk jadi sebuah referensi tulisan supaya tulisannya nggak cuma curhat aja gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa kita ajak ke pembaca supaya mereka lebih berefleksi lagi. Orang tua saya bagaimana ya? Nah, bagaimana sikap saya terhadap orang tua sekarang gitu kan? Apa yang bisa saya sampaikan? Apa yang bisa saya perbaiki? Nah, itu ajak pembaca untuk bisa berefleksi. Maka riset-riset tentang bagaimana yang terjadi di luar sana gitu ya, menjadi penting juga gitu ya, lingkupnya tentang keluarga, tentang ayah ibu gitu. Jadi ya kita nggak sekedar curhat aja, tapi bisa itu tadi mengolah apa yang ada di luar, kemudian dimasukkan ke kisah pribadi kita mungkin, kemudian ada bagian-bagian di mana kita ajak pembaca tuh untuk berefleksi, udah belum sih kita kayak gini, orang tua udah sesusah ini loh ngedidik, kita udah ngapain aja sih gitu. Nah, semacam itu gitu. Jadi nggak cuma cerita dari kecil ibu saya merawat saya seperti ini, terus gini gini gini, terus ntar endingnya memang sudah banyak pengorbanan pada orang tua, maka kita sudah seharusnya patuh ini. Ya oke, nggak salah, tapi ya ngapain gitu cerita kayak riwayat hidupnya gitu. Jadi kayak kalau misalnya mau dibawa keluar gitu ya ke pembaca gitu ya, ya mereka juga kalau saya sebagai pembaca bakal mikir juga gitu. Ya ngapain sampai riwayat hidup gitu, terus pesannya apa? Oh oke, pesannya di terakhir harus tetap patuh. Ya udah oke gitu doang. Oke udah. Ngapain nulis panjang-panjang kalau ya kayak gitu gitu. Gitu. Jadi bisa lebih dikembangkan lagi dengan riset-riset kejadian di luar sana. Makanya kita harus update juga dengan apa yang terjadi di luar sana gitu kan. Gitu mungkin Kak. Baik, terima kasih untuk jawabannya Kak. Kita masih membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya melalui secara langsung. Silakan untuk mengaktifkan fitur raise-hand-nya. Nah, mungkin ini ada lagi pertanyaan lain Kak sambil menunggu teman-teman. Baik, ini dari Kak Bella. Kak, gimana sih caranya memotivasi diri biar semangat nulis non-fiksi atau nulis pengalaman kita sendiri gitu? Ini Kak soal motivasi mungkin. Oke, motivasi. Motivasi balik lagi ke itu sih, tujuan nulisnya tuh apa gitu. Iya, kalau misalnya kita masih belum termotivasi, mungkin tujuan kita masih kurang besar gitu kan untuk membuat kita motivasi gitu. Kayak dulu saya skripsi tuh kan orang pasti banyak yang, aduh skripsi susah banget gini-gini, terus tidak termotivasi nulis skripsi gitu ya. Dulu kalau adik-adik kelas nanya gitu, pernah nggak sih Mbak ngalamin demotivasi atau nggak bersemangat ngerjain skripsi terus jadi malas-malas? Saya hampir selalu menjawab nggak pernah ngalamin demotivasi. Kenapa? Soalnya saya pengen lulus, pengen cepet selesai, pengen ya macam-macam yang emang itu harus dikejar dengan segera kayak gitu kan. Maka kembali lagi tujuan kita tuh udah sebesar apa. Nah, itu juga menentukan motivasi kita gitu. Kalau tujuan masih kecil-kecil aja kayak mau bikin buku, kapan? Ya, pokoknya bikin buku. Ya nggak jelas kan kapannya, nggak ada deadline gitu kan. Mau bikin, misalnya mau ikut proyek antologi gitu ya. Deadline-nya kapan? Ya, pokoknya antologi apa aja deh, yang penting ada. Lah, nggak ada deadline juga gitu. Jadi motivasi itu selain tujuan, ya tentukan juga batas waktunya gitu kan, supaya kita terkejar untuk mewujudkan itu, kayak gitu. Gitu sih paling. Ya dari diri sendiri sih, mau orang ngomong atau mau saya ngomong kayak gimana juga gitu ya, kalau misal dari diri sendiri nggak ada kemauan, ya susah gitu. Berarti balik lagi ke menemukan strong why-nya gitu ya Kak? Kayaknya sama kemauan diri Iya, sendiri. betul, kemauan diri sendiri. Baik. Terima kasih Kak. Ini ada yang mau raise hand katanya. Ya Dari silakan. Zahra, silakan. Mengaktifkan unmute-nya. Gimana Kak Zahra?
Oh, ini ada Kak Muhammad Taufik. Silakan Kak Muhammad Taufik. Silakan untuk unmute. Halo Ya, Kak Muhammad Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kak. Wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya Taufik dari Jakarta, dari Universitas Diponegoro ini. Mantap, halo Ingin Kak. ingin bertanya untuk penulisan jurnal, kira ini agak melebar sih, tapi dalam memotivasi penulisan jurnal itu bagaimana? Terus ada nggak kiat-kiat dalam menulis jurnal yang baik? Terus kira-kira tempat jurnal yang maksudnya kadang kan ada yang lama, ada yang sebentar. Nah, dalam melihat hal tersebut bagaimana Lama gitu? sebentarnya tuh maksudnya yang Terima mana, kasih. Kak? Ada yang lama, ada yang sebentar. Prosesnya mereka untuk menyaring kan? Oh, Reviewernya ya kan ada yang 3 review. bulan, ada yang 6 bulan. Nah, itu bagaimana sikap kita dalam menghadapi itu? Maksudnya kan kadang nunggunya lama nih di sini gitu. Akhirnya kayaknya salah naruh jurnal nih, kenapa nggak di sini aja gitu. Oke, kalau soal jurnal tuh lebih ke penulisan ilmiah ya, kayak penulisan Iya. akademis. Memotivasinya ya itu tadi, strong way. Nulis jurnal tuh buat apa sih gitu kan? Kalau misalnya hanya untuk dapet titel, biasanya kan kayak gitu ya, persyaratan doang untuk dapat studi kemana gitu kan. Ya, kalau itu menjadi strong way-nya, seharusnya sih gitu ya, terus termotivasi gitu. Hanya kan kalau misalnya jurnal tuh kan penelitiannya mungkin ada yang lama, ada yang sebentar gitu ya. Ya paling bisa bersabar dengan penelitiannya. Dulu saya tapi kan biasanya kalau udah nulis jurnal tuh kan penelitian udah selesai ya, kayak Udah selesai biasanya. ya udah selesai kan tinggal nulis aja gitu. Nah, sebenarnya yang susah di penulisan jurnal itu bagaimana kita menyingkat sesuatu yang panjang dan menurut kita penting-penting semua, ya nggak sih? That's right, iya benar. Ya, maka gitu kita kalau saya dulu waktu kelar skripsi kan memang skripsinya harus dijadikan jurnal ya. Itu Ya. saya pakai teknik ATM ya. Amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi kita banyak baca jurnal-jurnal serupa gitu ya. Kita amati dia penulisannya kayak gimana, apa aja yang dia sampaikan, per bagian-bagiannya. Terus kita lihat jurnal kita seperti apa, kayak gitu kan. Mungkin kita bisa menyontoh kalimatnya plek gitu ya dari jurnal yang sebelumnya awalnya kayak gitu. Lalu kita udah kelar nih, coba kita modifikasi pakai gaya kita. Kayak nggak mungkin dong satu jurnal dengan jurnal yang lain itu bahasanya kan sama. Bisa aja kita modifikasi, kita ubah susunan kalimatnya, tapi poin-poin pentingnya tuh tetap ada kayak gitu. Terus juga amati, tiru, modifikasi ya. Udah diamati, kita tiru, baru kita modifikasi sesuai style kita dan sesuai memang permintaan gitu ya. Terus juga kalau mengatasi reviewer, itu kayak ini sih, kayak kita mau nerbitin buku ke penerbit mayor, yang satu belum ngasih kepastian 3 bulan. Biasanya kalau penerbit itu 3-4 bulan, baru habis itu dapat kepastian, dapat atau enggak. Ya, selama waktu itu, menjadi pilihan sih, mau kita tetap, tetap nulis yang baru, atau kita coba riset atau kita coba menulis hal lain, atau kalau memang boleh mengajukan ke tempat lain, diajukan saja gitu. Masalahnya bedanya kan kalau sama penerbitan buku tuh, kalau udah masuk ke penerbit A gitu ya, jangan masukin dulu ke penerbit yang lain, karena bisa jadi itu diterima, ini juga diterima, nah kayak gitu, yang ada kita di blacklist kayak gitu kan. Ya. Ya jadinya pilihan Jurnal juga sih. sama berarti ya? Oh, bisa jadi. Saya belum pernah Nanti sampai kena yang plagiarisme ini. soalnya. Nah, kayak gitu. Makanya kan ditunggu aja Berarti dulu. harus sabar ya Mbak ya, intinya. Sama ya diisi aja itu waktunya buat misalnya Nulis ya yang lain riset. ya berarti ya Nulis yang mungkin Mbak ya. lain gitu kan. Ya Iya. bisa sih. Gitu. Oke. Menjawab nggak? Terjawab. Gimana, Kak Soalnya Taufik? saya udah buat skripsi dengan banyak item, maksudnya dengan banyak variabel independen ya kan. Tapi mau nulisnya itu kayaknya kayak ada sesuatu yang kurang gitu ini. Jadi kudu banyak referensinya gitulah. Ya, biasanya malah kebanyakan referensi makin pusing gitu kan.
Oh iya malah. Ya kan? Nah, coba apa yang paling nyaman aja gaya penulisannya sama kakak tuh kayak gimana. Terus coba ditiru dulu. Tiru, benar-benar tiru. Dia nulis apa ya, kita masukin data kita kayak gitu. Habis itu baru dimodifikasi sesuai kebutuhan gitu, tanpa menghilangkan substansi yang perlu kita sampaikan, kayak gitu. Sip. Terima kasih Mbak Sama-sama. Anissa. Iya. Sama-sama Kak Taufik. Terima kasih Kak Taufik untuk pertanyaannya. Iya. Terima kasih juga Kak Anissa. Sama-sama. Teman-teman lain, bagaimana? Ada yang ingin bertanya via resen lagi? Silakan mengaktifkan fitur resennya. Nah ini tadi ada dari Kak Virus Zahra nih, sama-sama Zahra ya Kak. Silakan Kak Virus atau Kak Zahra ini. Zahra aja. Kak Anissa, aku mau nanya. Kakak kan tadi bilang ya, kalau creative writer tuh baca buku penulis, terus pakai metode ATM. Nah, gimana sih teknis modifikasi tulisan dari buku itu, Kak, biar nggak plagiarisme gitu? Batas-batasannya kayak gimana sih, Kak? Oke, jadi lebih maksudnya meniru kata-katanya atau meniru strukturnya atau gimana? Kata-katanya mungkin, Kak. Kata-katanya. Oke, jadi Strukturnya kayak misal baca referensi terus mau dimasukin gitu biar nggak plagiat gimana gitu ya? Itu lebih ke ini sih, ke belajar parafrase. Parafrase tuh kan menceritakan ulang gitu ya. Jadi kayak di buku itu dijelasinnya seperti apa, kita pahami gitu ya. Terus coba kita jelaskan pakai bahasa kita sendiri, kayak gitu. Kalau misalnya untuk outline gitu kan, yang dibilang plagiarisme kan kalau misalnya dari kata-kata dan lain sebagainya tuh sama, plek-plek sama gitu kan. Nah, kalau misalnya bisa memodifikasi pakai parafrase, terus juga dengan mungkin riset tambahan atau dengan refleksi tambahan kita gitu ya, bisa aja kayak gitu. Apalagi kalau non-fiksi, saya belum pengalaman banget sih buat yang non-fiksi, tapi kalau misalnya fiksi, saya cari dari sumber-sumber lain, dia bahasa awalannya kayak gimana, itu yang saya tangkap adalah, dia tuh membahas misalnya suasana ketika kejadian gimana ya? Ya misalnya kalimat pertama tuh mesti sebuah aksi gitu. Kayak misalnya dia meminum kopi atau dia memakan ini. Nah, saya coba dia ngapain ya? Biar nggak minum kopi, biar nggak ini, yang lain ngapain gitu. Karena biasanya kan kalau kata Pak Isa Alamsyah ya, suaminya Bunda Asma gitu ya. Salah satu dosa penulis adalah memberikan laporan cuaca dalam tulisannya. Jadi kayak di hari itu yang cerah dengan awan-awan seperti ya, itu bakal membosankan untuk sebuah kalimat gitu ya. Maka bisa kita mulai dengan suatu kalimat yang menggugah atau yang aksi gitu ya. Kalau misalnya di non-fiksi mungkin pertanyaan gitu ya. Gimana sih rasanya kalau kamu nggak bisa ngapa-ngapain ya, kayak gitu. Atau gimana, pokoknya pertanyaan yang bikin pembaca tuh kayak, oh iya gimana ya gitu. Maka pada akhirnya mereka akan terus membaca kayak gitu. Dan yang utama kalau misalnya dapat referensi ya parafrase sih gitu. Dengan bahasa kita. Oke, gimana Kak? Boleh nanya lagi nggak? Zahra, silakan. Ya, aku nanya pertanyaan lagi, Kak. Ya, gimana? Kakak tuh butuh berapa lama sih nemuin style nulisnya gitu, gaya kepenulisan kakak tuh berapa lama ya? sampai ngerasa itu bahasa. Berapa lama ya? Saya tuh dari kecil udah suka nulis diary. Kalau cerpen tuh niru-niru dulu. Nah, kalau buku pertama saya justru itu awalnya meniru gaya bahasa Bang Azhar gitu kan. Kayak misalnya dia gimana sih ceritanya? Oh, dia pakai emosi mungkin. Atau misalnya suasana digambarkannya pakai metafora macam itu gitu ya. Tapi kalau misalnya saya nggak cocok nih, cocoknya gimana ya? Kayak gitu kan. Terus pada akhirnya ya gimana ya? Berjalan akhirnya ketemu sendiri. Berapa lama ya? Kalau dari kecil berapa? Dari umur berapa itu, Kak? Saya dari bisa nulis, suka nulis diary, gimana?
Kayak nulis apa sih, sebel sama temen ditulis, ini ditulis dan lain-lain kayak gitu kan. Kalau misalnya non fiksi itu saya lebih ke tulisan refleksi kan, kayak lebih ke pertanyaan-pertanyaan gitu, karena saya senengnya nanya. Gimana sih kalau misalnya kamu ngalamin ini, apakah kamu bakal gini atau kayak gini, atau gimana gitu kan. Kalau fiksi itu kan sesuai karakter juga ya. Karakter kita seperti apa, ya kita gaya bicaranya sesuai karakter itu. Jadi kalau untuk menemukan gaya gaya kepenulisan berapa lama, saya nggak bisa jawab spesifiknya sih. Cuman baru bener-bener ngerasa, oh itu gue banget, itu 2018 kemarin. Baru banget sih, 2018-2019 lah. Gitu. Dari habis niru-niru tulisan orang ya baru ketemu itu, gitu. Lama sih. Berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun ya ada. Dulu lama banget. Tapi bisa lebih cepat kalau banyak nulis sih, Kak. Sebenarnya itu lama karena saya jarang nulis aja. Banyak alasan sibuk kuliah, jadi ya nggak nulis. Gitu. Gitu. Kuncinya banyak nulis ya, Kak? Iya, banyak nulis, banyak latihan. Ntar juga ketemu sendiri kok gayanya gimana. Oke, siap. Makasih, Kak. Nah, itu jawabannya. kata Kak Melati menikmati proses katanya. Menikmati proses. Nah, itu Kak Zara ya, jangan lupa nulis 10 tahun buat nemuin gayanya. Bisa lebih cepat kok. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Zahra. Nah, ini mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya via resen, silakan mengaktifkan resennya. Mungkin sebelum itu ada pertanyaan baru nih Kak dari Slido. Ya, silakan. Kak, bentar, mana tadi? Nah, tadi kan Kak Anissa sempat menyinggung soal tips yang ditips untuk writer's block itu kan adalah beristirahat sejenak untuk kembali di track kita. Nah, kira-kira idealnya seorang penulis itu istirahatnya berapa lama ya Kak? Karena katanya ini kakaknya ini soalnya kalau istirahat kadang keenakan gitu, jadi terlalu nyaman istirahat gitu ya? malah nggak mulai lagi di track yang itu, yang seharusnya gitu. Gimana itu Kak? Berapa lama ya? Sebenarnya kalau saya sih, kalau saya patokannya sehari nggak nulis aja, itu untuk mulai lagi kan bakal susah banget ya. Sehari nggak nulis aja, bakal susah banget itu. Maka walaupun saya istirahatnya tuh dari nulis yang pakai mikir. Yang kayak mikir harus nulis gimana, saya antisipasinya dengan free writing. Kalau kakak tahu istilah free writing ya, nulis apa aja tanpa peduli tanda baca, tanpa peduli gaya bahasa, tanpa peduli KBBI dan lain-lain, nulis aja gitu, bebas. Nulis semua. Oh kayak nggak pakai spasi ya, tulis aja dulu gitu kan. Maka ketika kita udah lega dengan istirahat dari mikir ya. Biasanya kan kita lelahnya tuh lelah dari mikir gitu kan. Istirahat mikir dengan membebaskan pikiran-pikiran itu, ya kita bisa mulai lagi dengan kalau di psikologi istilahnya behavior, apa sih itu namanya? Pokoknya memaksa dulu untuk melakukan sesuatu tanpa mikirin mood kayak gitu. Jadi kayak gue kudu nulis lagi, ya udah duduk depan laptop, buka aplikasi nulisnya, ketik aja apa aja. Bahkan saya sebingung-bingungnya saya nulis, saya tuh nulis kebingungan itu kayak, aduh nggak tahu mau nulis apa ya, kayaknya sekarang banyak banget banyak banget A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Ntar biasanya sih tiba-tiba ya dari antara A, B, C, D, E, F, G itu ada satu hal yang bakal kita tuliskan lebih panjang gitu. Ketika udah ditulis semua lega gitu ya, pas kita baca lagi, oh bisa nih dijadiin konten ya, dijadiin konten nulis, tinggal diedit ini ya, jadi tulisan kayak gitu. Jadi bahkan kebingungan pun tulis aja, lagi bingungnya kenapa, lagi nggak ada mood nulis kenapa, mungkin habis ada kejadian yang bikin sebel gitu ya, apa gitu, tulisin aja gitu kan. Ntar pada akhirnya kita akan menemukan titik terang di situ gitu. Karena kalau dibiarin istirahat terus, nggak nulis sama sekali, ya kalau susah mulainya, marah karena keenakan itu tadi, keenakan istirahat, gak ada tanggung jawab nulis dan lain-lain, ya udah bablas gitu kan.
Ya, jadi istirahatnya istirahat dari mikir dulu sih. Ya nulis bebas aja dulu. Atau gambar-gambar atau apa kayak gitu. Gitu paling kalau dari saya. Ya baik, terima kasih Kak. Intinya ya jangan terlalu lama gitu Kak. Ya boleh aja mengambil jeda, asalkan ya ingat lagi tujuan kita buat nulis itu gimana, apa, dan tentuin apa ya, niat dan motivasi tadi sih gitu ya Kak. Iya. Nah mungkin ini ada pertanyaan terakhir barangkali ya Kak. Ini dari chat, ada 2 pertanyaan nih dari Kak Indah Permatasari. Yang pertama, gimana caranya menghadapi mood yang naik turun ketika menulis. Yang kedua, ini Kak Indahnya sedang nulis skripsi Kak. Katanya topik yang diambil itu tentang writer's block pada siswa dalam menulis cerita. Nah ini pas banget nih Kak. Gimana sih menurut Kak Anissa itu metode terbaik untuk membuat siswa kira-kira semangat atau mau untuk menulis? Silakan Kak Anissa. Macam-macam sih. Ini siswa kelas berapa ya? Nah, itu mungkin Kak Indah Kak boleh Indah ada, boleh langsung di ini unmute aja. kalau memang bisa. Gimana Kak Indah? Oh, nggak bisa Baik, kayak nggak SMA bisa. ya, Baik, SMA. SMA Kak. Gimana itu? Oke. Karena apa namanya nggak banyak anak yang mau nulis ya. Kalau sekarang tuh mereka tuh senangnya baca medsos, update-nya di medsos kayak gitu kan. Terus juga ini apakah skripsinya itu menggunakan anak SMA yang emang suka nulis atau yang nggak suka nulis gitu. Itu jadi bahan pertimbangan juga kan. Karena kalau misal dia nggak suka nulis, dimulai aja dari misalnya melengkapi kalimat atau mungkin apa namanya ajak mereka menceritakan hari ini tuh ada kejadian apa sih atau hari ini apa aja yang mereka pikirin sih gitu kan. Biasanya dari situ mereka akan mulai menulis hal-hal yang mereka pikirkan, yang mereka rasakan. Tapi memang balik lagi tergantung anak SMA sekarang nggak banyak yang mau nulis gitu kan. Kalau misalnya ada yang mau nulis pun karena emang dia seneng gitu. Kalau yang nggak seneng ya nggak mau kayak gitu kan. Nah, kalau metode yang tepat untuk bikin siswa mau nulis, ya itu tadi coba ajak mereka menceritakan hari-harinya seperti apa, atau mungkin dikasih pertanyaan pancingan kayak apa sih yang bikin seneng, terus kenapa, terus momen apa yang bikin dia seneng. Nah, coba suruh ceritain dalam 1 paragraf misalnya, atau dalam beberapa kalimat kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi apalagi mengatasi writer's block pada siswa gitu kan, berikan mereka pertanyaan-pertanyaan pancingan yang memang bisa bikin mereka menceritakan sesuatu gitu. Itu tadi paling banter anak SMA tuh seneng ditanyain, "Gimana kabarnya hari ini? Gimana perasaannya hari ini?" gitu kan. Biasanya mereka jawab biasa-biasa aja ya. Kenapa biasa-biasa aja gitu kan? Coba ceritain emang apa yang bikin biasa-biasa aja gitu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ngapain aja suruh tulis gitu. Macam-macam sih sebenarnya metode. Maka karena untuk metode tuh tergantung orang sesuainya kayak gimana. Kalau yang satu bisa dengan metode A belum tentu yang lain bisa dengan metode A kayak gitu. Nah, skripsinya jadi perlu dispesifikkan lagi. Memangnya mau apa siswa yang senang nulis atau yang nggak senang nulis. Terus juga apa namanya mereka itu mau apa namanya tadi apa sih lupa jadi lupa ya pokoknya ajak mereka bercerita keseharian aja sih biasanya Hal-hal yang gitu. dekat gitu ya Kak dengan mereka. Hal-hal yang dekat untuk kesulitannya belajar online mungkin sekarang seperti Iya, apa betul gitu sekali kan Kak. ya itu bisa diajak untuk nulis gitu. Metodenya dengan free writing, metode macam-macam sih. Nah, itu juga dispesifikkan mau pakai metode free writing atau dengan melengkapi kalimat atau dengan pancingan kata-kata atau apa kan metode macam-macam ya. Nah, kalau skripsi kan perlu spesifik juga metode kayak apa atau perbandingan antar 2 metode. Ya, gitu, macam-macam. Jadi bukan nyari yang paling cocok yang mana, tapi mungkin apa namanya, kalau paling cocok yang mana itu individual differences sih, perbedaan individu ya. Jadi mungkin membandingkan antar satu dan yang lain itu lebih baik kayak gitu. Baik Kak, terima kasih. Bagaimana Kak Indah ya? Kak Indah gimana? Mungkin nanti kalau misalnya kan ini kebetulan topik atau bahasan Kak Indah ini soal writer's block dan
sangat relate gitu ya Kak sama materi malam ini. Barangkali nanti boleh ya Kak kalau misalnya Kak Boleh kalau Indahnya mau mau sharing, tanya-tanya, ya silakan. silakan menghubungin Kak Anissa Zahra gitu ya Kak. Nah, barangkali ini karena sudah masukin jam 9 ya Kak, jadi mohon maaf barangkali apabila ada teman-teman yang belum mendapat kesempatan untuk bertanya, mungkin nanti setelah ini Kak Anissa Zahra boleh berbagi berbagi kontaknya atau sosial media, dan silakan mungkin terakhir untuk closing statement nih dari Kak Anissa Zahra. Oke. Silakan, Kak. Kembali lagi ya, writer's block ada atau tidak, mitos atau fakta, itu sebenarnya menjadi pilihan kita ya. Kalau kita jadikan itu fakta, maka dia akan jadi fakta. Kalau kita jadikan dia mitos, ya berarti sebenarnya kita bisa dong menulis gitu kan, hanya butuh banyak bahan bakar. Nah, maka ayo teman-teman yang mungkin sedang merasa kehabisan ide, yang sedang merasa nggak tahu mau nulis apa, dimulai dengan 3 pertanyaan kunci tadi, terus juga dimulai dengan kembali ya, niat kita nih apa sih, tujuannya apa, itu ditentukan lagi. Maka habis itu, tuliskan semua-muanya, rewriting aja dulu, edit belakangan, prinsipnya gitu. Tulis aja dulu, edit belakangan. Gitu. Semangat nulisnya, semoga bisa proyeknya berjalan lancar dan bisa mempersembahkan buku ya untuk ayah dan ibu. Mantap. Amin, amin. Terima kasih untuk Kak Zahra. Mungkin sedikit iklan, maksudnya iklan quotes juga. Ada satu quotes dari Buya Hamka, mungkin soal apapun ya. Kutipannya yaitu tugas kita itu bukan berhasil gitu ya. Tugas kita adalah mencoba, karena dalam mencoba itu kita akan menemukan pelajaran yang nantinya akan membawa kita menuju keberhasilan. Ini bisa diterapkan untuk menulis ataupun untuk proyek-proyek buai dan proyek selanjutnya dan untuk teman-teman. Nah, mungkin terima kasih kepada Kak Anissa Zahra selaku pemateri pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan ilmu sharingnya. Semoga lain waktu bisa berbagi lagi kepada kami. Terima kasih pula untuk teman-teman pejuang peserta buku untuk ayah ibu. Semoga nanti setelah ini barangkali ada teman-teman yang proyeknya masih belum selesai bisa segera selesaikan ya Kak, karena nggak ada lagi alasan melarikan diri. Writer's block seperti itu. Kalau memang nggak mau nulis. Iya, atau nggak mau nulis. Kalau memang nanti pun berhalangan, silakan untuk menyampaikan untuk konsultasi ke mentor seperti itu ya Kak. Nah, mungkin sekian untuk kelas online buku untuk ayah ibu kelima pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada begitu banyak kesalahan dan khilafan dari kegiatan pada malam hari ini. Semoga bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi lagi lain waktu bersama teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini sebelum pada live, mohon boleh nih yang berkenan mengaktifkan videonya nih. Kita mau foto bareng-bareng Kak Anissa Zahra. Silakan teman-teman, bagi yang tidak berhalangan, bagi yang berkenan bisa untuk mengaktifkan videonya. Ini ya, baik sudah ada Kak Sari, Kak Fairuz Zahra, Kak Rendika. Yang lain gimana? Kak siapa lagi nih? Tadi Kak Muhammad Taufik juga sudah. Kita mulai nih. Ya. Mana tadi? Oke. Baik, mungkin kakak-kakak yang lain silakan sambil dihidupkan videonya. Kita mulai ya Kak. Mangga. Silakan boleh menyiapkan pose terbaiknya. Ya, baik. Ya. Udah siap teman-teman? Hitung mundur ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ini ada 2 panel, jadi ada 2 kali foto. Baik. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Mungkin teman-teman boleh unmute untuk menyampaikan terima kasihnya, atau silakan setelah ini untuk live seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih kepada Kak Anissa Zahra. Terima kasih kembali. Terima kasih ilmunya. Terima kasih kembali.
Ya, mungkin Kak Anissa Zara, silakan Kak, boleh live. Oke. Kalau berkenan, teman-teman mungkin Ya. ya terima kasih kepada seluruh Makasih teman-teman. banyak. Ya, makasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Kak Anissa. Assalamualaikum. Izin les. Salam Kak Kin. Silakan Kak.